tepat loh. Kok masa Iya, ini kan sudah... nih baik, saya nggak akan tanya ya. Baik, saya bacakan dan saya jawab. Perhatikan semuanya. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka. Hal itu adalah ketetapan bagi Tuhan dan adalah suatu yang sudah ditetapkan. Oke, itu artinya ini adalah ayat jaminan Kristen masuk neraka. Ya di situ ya teman-teman, wa im minkum, tidak seorang pun, kalau Anda mengaku manusia, mengaku orang, apapun agama Anda pasti mendatangi neraka. Kecuali Anda ngakunya adalah hewan gitu. Jadi Anda tidak mendatangi neraka kalau Anda ngaku bukan manusia atau hewan gitu ya Pak Lele. Nah, tuh ada ayat kelanjutannya Pak Lele. Sabar dulu. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jisiyya. Itu terjemahnya ya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Bunda Nora coba bukakan Ali Imran ayat 102 dulu. Oke. Ali Imran. Jangan lama-lama. Perhatikan aja. Perhatikan Ali Imran ayat 102. Sebentar Pak Lele, sebentar. Nanti teman naik ke rumah Pak Lele, janji ya. Ya nanti sampai di sini dulu. Nah, itu apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Sesuai Maryam 72 tadi, Allah menyelamatkan umat Islam. Terus satu poin. Oke, sudah habis ya? Belum. Sudah habis belum? Belum ada ayat selanjutnya itu wanadzaru. Sabar dulu ya. Wanadzaru zalimina fiha jisiyya, dan Allah membiarkan orang zalim di neraka. Bunda Nora bukakan Al-Baqarah 254. Siapa orang zalim? 254. Oke. Orang yang zalim. Makasih ya Bunda Nora ya. Sama-sama Pak Ustadz. Nah, paling bawah wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang itulah orang yang zalim. Kekafirannya contohnya seperti apa yang masuk neraka itu? Bukakan Bunda Nora Al-Maidah 73. Al-Maidah. Ini ilmu ini. Masya Allah, saya juga dapat ini. Dicatat ya Pak Lele ya. Saya tidak catat Pak, itu surat kalian. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari tiga atau yang dimaksud tiga dalam satu. Saya mau tanya, yang dibiarkan Allah di dalam neraka yang mengatakan Allah tiga dalam satu, agamanya apa? Resteng. Iya. Ini oke. Sekarang saya tanggapi. Sudah habis belum? Sudah habis ya? Nah, tuh. Jaminan ayat jaminan Maryam 71 adalah jaminan Kristen masuk neraka. Oke, ulang lagi. Oke. Sekarang Pak Yusuf. Anda ini saya yakin Anda bukan Ustadz. Makanya gini. Coba gini. Sebentar. Sekarang gini. Coba share screen lagi yang tadi itu. Surat 1971 itu. Di sana ada titik nggak? Oke. Coba share screen lagi. Kita lihat bersama-sama. Share screen lagi. Sekarang kan giliran saya. Tadi kan saya diam. Betul nggak? Tadi kan giliran. Sekarang kan giliran saya. Iya Bang Lele. Nah karena Ustadz Yusuf lagi di luar, jadi saya membantu beliau dari pihak Muslim. Nah sekarang makanya sekarang kan giliran saya mau ngomong. Ya udah, kau cari. Iya makanya sekarang kau membuka datamu. Screen share lagi yang tadi itu 1971 itu. Ayo. Kau buka sendiri, enak kali kau saya. Di sana ada kau. Ini ya sudah kepanasannya. Gini, ini makanya gini, kalau namanya Ustadz itu bukan seperti Yusuf ini, saya yakin dia bukan Ustadz ini.
Makanya coba harus saya karena bukan moderator. Kalau saya moderator saya ludahin dari tadi tuh. Iya. Yang namanya begini loh, Pak Ustadz Yusuf. Ada nggak pendeta yang seperti itu? Buka data ini, dihafalnya. Udah berbahasa Indonesia kan? Nah, ada nggak seperti itu? Nggak ada. Iya, tapi saya yakin Bunda Nora, lele tadi bukan manusia itu. Dia kan Matius 15 nomor 26, Ustadz. Ada. Yang namanya mingkum ya teman-teman, sebenarnya gini ya, penjelasan saya itu dari segi tafsir ya, tafsirnya dari ayat Al-Quran ke ayat Al-Quran yang lain, kan kayak gitu. Kalau tafsir sebenarnya kita mengikuti para ulama tafsir ya kawan-kawan, dari tafsir Ibnu Katsir, mingkum di situ ucapan Nabi kepada para sahabatnya. Kayak gitu. Jadi semuanya itu akan mendatangi neraka. Tetapi umat Islam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mendatangi itu sudah kita bahas tadi, bukan memasuki. Saya mau tanya Bunda Nora nih yang agak waras gitu ya. Bunda Nora, kalaunya Bunda Nora ke laut, Bunda Nora masuk laut gitu? Enggak. Di pantai aja kan? Iya. Nah iya, kalau Bunda Nora ke kubur masuk kubur? Enggak. Nah udah itu, makanya dia bukan manusia, lele itu. Saya mendatangi mall, dalam mall, betul nggak Pak Ustadz? Saya mendatangi gereja, belum tentu saya masuk ke dalam gereja, benar nggak Pak Ustadz? Iya kan? Ya. Bang Edi, sorry ya, itu memang seperti itu penjelasannya. Maryam 71 itu adalah jaminan Kristen masuk neraka gitu. Mau kayak gimana? Saya jawab. Jaminan Kristen masuk neraka itu mana? Saya jawab dulu bang. Betul abang. Pak Ustaz ngomong benar sesuai dalil yang ada di Al-Quran. Tapi saya memang percaya. Kenapa saya percaya? Karena duluan Alkitab dengan Al-Quran. Sangguplah Alkitab mengoreksi Al-Quran sebab Al-Quran belum ada. Tapi kalau Al-Quran mengoreksi Alkitab, wajar dong, karena dia terakhir. Waras Bang Edi, ngeri ya, baru betul. Nah, Bang Fred tadi mengatakan, di mana datanya kalau Kristen itu masuk ke dalam neraka? Kan sudah dikatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 70 berapa tadi Pak Ustadz? 73. 73. Ya, jangan dipotong. Jangan dipotong-potong itu ayatnya, karena Maryam 71 itu sambungannya 72. Summanunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Di situ dikatakan orang bertakwa akan diselamatkan. Siapa orang bertakwa? Ali Imran 102 tadi adalah umat Islam, kan gitu. Jadi Allah menyelamatkan umat Islam dari neraka. Wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Dan Allah membiarkan orang zalim di dalam neraka. Siapa orang zalim? Al-Baqarah 254. Orang zalim adalah orang kafir. Bagaimana bentuk kekafirannya? Salah satunya di Al-Maidah 73. Mereka mengatakan Allah 3 dalam 1. Jadi di Maryam 71 Allah akan membiarkan orang-orang kafir yang mengatakan Allah 3 dalam 1 di dalam neraka. Jadi ngeri saudara, ngeri. Jadi Pak Edi ini kapan? Kalau saya Bu Nora ya belum tentu, karena bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Betul sekali. Tetapi kalau Pak Edi sendiri juga tidak mau membuka hati Bapak, ya percuma juga. Iya betul. Karena pun dia tertulis di sini, ada di mana ya? Di Roma ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan seperti apa? Melayani Tuhan, percaya, segenap hati dari hati, mengikuti perintahnya.
saudara. Menjauhi larangannya, itulah melayani Tuhan itu. Perintahnya Tuhan itu apa? Perintah Tuhan banyak. Tuhan itu banyak. Jangan bersinah. Maksudnya jangan istri dua, istri tiga. Teruskan ya. Cukup satu. Nggak ada dibilang jangan istri dua, istri tiga. Kalau jangan bersinah, itu dalam kitab kami kan, jangan bersinah. Jangan loh, di mana tertulis kan jangan istri dua, istri tiga? Sebentar dulu, di mana tertulis tidak boleh istri lebih dari satu? Di mana tertulis, Kak? Maksudnya kami punya kitab tuh. Ya di mana tertulis, Kak? Ya di mana? Di mana, Kak? Tidak boleh. Cukup satu. Kalau Sebentar. sudah menikah baru. Enggak, saya tanya sama Kak Mis. Tidak boleh istri dua, istri tiga. Di mana tertulis, Kak? Oh, kami punya tidak boleh bersinah. Intinya dalam kita gitu. Loh, di mana kalau yang namanya menikah berzina, Kak? Kalau menikah lagi itu namanya berzina gitu. Di mana tertulis menikah lagi berzina, Kak? Ada di dalam kitab. Intinya ada di mana? Heran aku nengok Kristen. Ada di dalam kitab. Ada di dalam kitab. Bahkan di dalam kitabmu sendiri, 2 anak perempuan menggauli bapaknya loh. Itu kitab kamu. Di mana? Coba buka di dalam Kejadian. Kakak yang bilang menggauli itu di mana? Kan bilang. Kamu Fred, diam dulu lah Fred. Ini dengan perempuan loh. Tidak. Kamu nih mau dengan perempuan ya ganti dulu pakai BH binimu gitu loh. Saya jelaskan itu ayat itu. Bukan dikosongkan dengan sekarang. Sebentar. Pemahaman kamu. Sebentar dulu, saya tunjukkan sama si Miss. Ternyata di dalam Bible-nya pun juga ada perkawinan incest. Perkawinan saudara. Di mana? Ya, Coba. Sebentar. Nih, ya. Sebentar, nih. Nah, pada malam itu, mulai dari Kejadian 19 nomor 32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ngeri ya, ayahnya diperkaos. Pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Nah di dalam Bible kau aja ada anak memperkaos bapaknya. Ngeri. Yang itu tuh orang yang berdosa begitu. Maksudnya jangan begitu. Kan katanya tidak boleh. Begini loh. Katanya orang yang berdosa tidak boleh menambah. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat tidak boleh. Itu adalah zina. Memang kami tidak boleh. Memang. Sekarang saya tanya, Abraham ketika menikahi, menikah itu hanya sekali bagi kami. Abraham ketika menikahi Hagar, kau rasa itu berzina? Itu berdosa dia itu. Berzina. Itu berdosa dia. Pantaslah kau dikutuk. Jadi Muhammad itu kawin nomor 9 tahun itu apa itu? Fred, lu diam. Nah, sekarang saya tanya sama kau, Miss, lebih bagus menikahi budak atau menikahi saudara kandung sendiri? Intinya dulunya tidak bagus. Saya tanya, lebih baik menikahi. Dalam pikir kami itu mengajarkan yang baik-baik, bukan yang menikah lagi dan menikah lagi, bukan. Tahu, dengar. Bapaknya si Ishak, Abraham, ternyata kakak beradik dengan si Sarah. Gimana itu? Gimana tuh, Miss? Lebih baik mengawini budak yang jelas bukan saudara kandung kita sendiri, bukan saudara sepersusuan, jelas itu adalah orang lain. Kita nikahi, sah. Nah, sekarang kau lebih memilih kawin sama saudara kandungmu sendiri atau memilih laki-laki lain? Walaupun pekerjaannya seorang OB. Gimana? Silakan Miss, jawab dulu saya. Nama mau Miss, gaya kau Miss, tapi logat kau seperti logat orang apa? Saya akan tunjukkan, biar saya jangan dikatakan menghujat. Kejadian 20. Oke ya, saya buka Kejadian 20. Nih, apa dikatakan di sini? Habis Bunda Nora, saya mau tanya sama Missnya ya tentang masalah nikah ini. Oke, Kejadian 20 nomor 12. Lagi pula,
ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Satu bapak, beda ibu. Ternyata saudara kandung saling menikah. Lahirlah si Ishak. Ternyata Ishak anak dari perkawinan saudara. Lebih mending dong Hagar. Jelas bukan saudara kandung. Apa waktu itu Abraham kurang perempuan ya? Sehingga Sarah, saudara kandungnya, dijadikan. Wah, ngomongin orang. Muhammad kawin 9 tahun itu perempuan. Ngomongin orang Papiye. Silakan Ustadz Yusuf. Ini mau diludahi teman-teman juga Pret ini. Orang lagi ngomong. Atau gimana ini? Iya. Mbak Miss ya gini. Kok kenapa harus alergi dengan poligami sih? Padahal Tuhanmu aja dari hasil poligami. Udah tahu? Tidak. Dari mana bilang Tuhan kami poligami? Nanti dari kamu mana? pelajari Bibelmu ya Mbak Miss ya. Di mana? Dari Daud berpoligami dengan Berseba. Berseba itu istri Daud yang kelima, ya, atau istrinya 5. Menurunkan Salomo, turun ke bawah, menurunkan Joakim, kakeknya Yesus. Joakim dengan Ana menurunkan Maria, Maria menurunkan Yesus. Jika Daud tidak berpoligami, moyangnya Yesus ini tidak poligami, Mbak Miss hari ini mungkin saja nyembah tiang listrik gitu. Karena nggak akan ada Yesus kalau Daud tidak berpoligami. Jadi jangan Anda sebut bahwa poligami itu berzina. Kalau Anda nyebutnya poligami itu berzina, secara tidak langsung Anda mengatakan Yesus anak dari keturunan zina. Iya Pak Ustaz ya. Saya jawab tadi ya. Jangan dari samakan Yesus dengan manusia. Yesus itu kudus. Iya, tenang dulu Bang Miss. Betul yang dikasih tahu Bang Kakak Nora Ritonang dari kejadian itu betul. Itu masa dulu sebelum mengenal Yesus atau Allah sebenarnya. Jadi dijawab di sini ya, Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudara, Abraham belum mengenal Allah? Ngawur? belum mengenal Yesus. Belum mengenal Yesus. Betul lah. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh belum mengenal keadaan Yesus berarti berbagai-bagai sebentar dulu percobaan. Bang Edi. Berarti duluan ada Abraham atau Yesus? Duluan Abraham. Loh, tetapi Yohanes 8 nomor 58 katanya sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Berarti bohong Yesus dong. Mungkin Yesus Bohong. firman waktu itu firman ada tapi firman belum jadi manusia, betul, belum jadi manusia, firman Belum lahir. Makanya Kanora baca dulu Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Seperti kami Kristen, kalau Kristen ini dihina sesuatu apapun yang terjadi itu wajar. Benar saya bilang. Saya nggak suka framing. Enggak, maksudku. Begini Pak Edi. Kenapa saya tunggu Pak Edi. dulu? Tunggu dulu Pak Edi. Enggak. Ya. Saya kalau di framing saya selalu membantah. Saya selalu motong. Karena begini, Pak Edi. Yesus sudah duluan. Sebentar Yesus Pak sudah Edi. duluan Pak Edi, dihina, betul lah. Sebentar Pak Edi. Dengar. Kristen jangan mengatakan bahwa kami dihina. Yang menghina kalian adalah Bible kalian sendiri. Satu saya tunjukkan ya. Yesus sendiri mengatakan apa? Yesus mengatakan dia diutus untuk domba-domba dari Bani Israel. Nah, di luar dari Bani Israel, Yesus katakan apa? Bani Gunggung. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Satu, kalian sendiri sudah dibuat hina oleh Yesus. Terus yang kedua, Paulus mengatakan yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Galatia 3:13. Bahkan Paulus saking menghinanya hukum Taurat, dia mengatakan di dalam Galatia 3 nomor 10, orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu adalah orang yang terkutuk. Kutuk. Bahkan tidak dibenarkan di hadapan Allah.
Yang mengutuk hukum Taurat, yang mengutuk Yesus, itu adalah Paulus. Kalian sudah terhina. Yang mengkiaskan Yesus adalah anak domba, itu adalah Bible kalian sendiri. Inilah anak domba Allah. Siapa yang mengkiaskan Yesus kepada binatang? Kalian sendiri, Yohanes 1 nomor 29. Jadi jangan kalian mengatakan kami yang menghina Kristen. Saya buka data, ternyata Ishak ini perkawinan incest. Karena anaknya Terah itu ada 4. 1 Abraham, kedua Sarah, ketiga si Hanor, keempat si Haran. Ternyata Sarah dengan Abraham adalah kakak beradik kandung. Di siapa sih yang menghujat? Kalian yang menghujat Abraham. Kalian mengatakan Abraham berzina. Bukan, Aku gini. akan mengutuk orang yang mengutuk keturunan Abraham. Alkitab campur daun ini segala macam sesuatu itu mengandung firman Tuhan, begitu yang benar. Tapi kalau salah itu sebagai sejarah dan peristiwa. Bang Edi, saya lanjutkan ke Mbak Miss tadi. Silakan Ustaz, silakan. Mbak Miss coba dibuka dulu mic-nya. Siapa noise ini? Mbak Miss Miss MD meninggal dunia. Maksudnya Miss MD gitu, meninggal dunia pula. Iya. Nah, gini Mbak, ya tadi kan saya udah jelaskan poligami. Ya, jangan Anda sebut poligami itu berzina, karena kalau Anda sebut berzina, maka secara tidak langsung Anda sebut Yesus itu anak keturunan zina. Itu pertama poinnya. Yang kedua, saya mau tahu di Kristen itu kapan Yesus ngajarin nikah? Kapan? Nggak pernah. Ada sebuah ayat di kitab. Maksudnya kan gini Mbak Miss bersina, maksudnya kan gitu. Maksudnya di Kristen mengajarkan kita nggak boleh bersina. Maksudnya kalau sudah menikah ya sudah. Kecuali kalau itu gini, apa namanya? Maksudnya kalau sudah menikah, salah satu pasangannya meninggal, itu diperbolehkan menikah gitu. Tetapi kalau cerai baru menikah lagi, itu namanya bersina begitu. Dalam Kristen hanya sekali menikah gitu. Baik, Mbak Miss MD ya. Itu adalah di kitab Anda yang saya bacakan tadi. Kan kayak gitu tentang Daud. Ya, Anda harus tarik dulu pernyataan Anda gitu, bahwa poligami itu berzina. Nggak bisa. Karena secara tidak langsung Anda mengatakan Yesus itu anak dari keturunan zina. Yang kedua, saya tanya tadi ketika di mana Yesus mengajarkan nikah, kata Anda tidak ada. Ada sebuah ayat ya di kitab Anda itu, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Betul nggak? Nah, aduh, meninggal dunia betul beliau. Teman-teman, apa saya terlalu kejam ya gitu ya? Langsung jantung gitu. Atau kayak gimana gitu? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, dia turun langsung Pak Ustadz. Karena apa? Karena dia mau bilang sama lakinya, ternyata Bang boleh poligami Bang. Ya gini Bunda Nora ya, kalaunya ayatnya kayak gitu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau saya tanya, kalau laki-laki dipersatukan dengan laki-laki kayak gimana? Atau perempuan dengan perempuan? Kan nggak ada aturannya gitu, laki-laki disatukan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau manusia dengan hewan. Kan nggak ada aturannya itu di Kristen. Macam mana? Pokoknya dipersatukan Tuhan lah. Iya. Pertanyaannya apa gitu loh? Pertanyaannya, kapan Yesus ngajarin tentang masalah nikah? Baik, memang fokus Yesus datang ke dunia ini tidak membahas nikah. Nah, muter dah. Helikopter kalau kayak gitu jawabannya. Yang saya tanya, kapan Yesus mengajarkan nikah? Kalaunya ada, jawab ada. Kalau tidak ada, baru Anda bernarasi. Iya, Yesus memang tidak ada secara spesifik
membuat tentang nikah gitu loh, atau membuat ajaran tentang nikah, tidak ada gitu loh. Karena masalah nikah lalu kayak gimana tuh seperti di video Bang Pandi itu? Jika Tuhan menyatukan laki-laki dengan laki-laki kayak gimana? Nggak boleh dipisahkan. Gimana nggak boleh dipisahkan itu ya? Saudara Ustadz PI, di mana sih ayatnya sama laki-laki gitu loh? Nah, kan nggak ada aturannya di tempat kalian. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Seperti di video Bang Pandi itu ya, pemberkatan laki-laki bersatu dengan laki-laki. Nah, dalam konteks video itu, apakah itu ajaran Alkitab? Loh, itu agamanya apa itu? Bang Pandi, gedein lagi dah kalau kayak gitu. Gedein lagi. Saudara Pak Ustadz, begini loh, Anda juga harus luas pemikirannya gini loh. Anda harus bisa membedakan mana ajaran agama dan mana kesalahan umat beragama, begitu loh. Jangan itu semua tanya solusinya kayak gimana itu laki-laki bersatu dengan laki-laki itu nggak boleh dipisah mereka. Nggak ada ajaran Alkitab, tidak ada di dalam Alkitab itu, tidak ada kawin sejenis, tidak ada gitu loh. Atau mereka bisa dipisahkan kalau salah satunya hamil gitu, atau kayak gimana itu? Ya, jadi kalau ada pernikahan laki-laki sesama laki-laki itu hanya bisa dibinasakan gitu loh. Jadi yang saya inginkan Pak Ustadz, Anda harus bisa membedakan mana ajaran agama dan mana kesalahan umat beragama gitu loh. Terkait dengan video itu tadi, apakah itu menurut Pak Ustadz ajaran agama? Kalau itu menurut Pak Ustadz ajaran agama, maka buktikanlah dengan data yang ada. Baik ya. Pertama-tama yang dibuka Bang Pandi pemberkatan di gereja. Gereja ini adalah dari rumah ibadah Kristen. Kalau udah Kristen terkait masalah agama. Lalu kata Anda bedakannya kesalahan umat beragama dengan ajaran agamanya. Bang, karena ajaran agamanya tidak mengatur dan tidak lengkap, maka umat pemeluk agama tersebut mudah tersesat. Makanya saya bilang ya, tidak ada Yesus mengajarkan tentang nikah. Akhirnya laki-laki sama laki-laki pun jadi. Macam mana? Oke. Baik, saya pertajam lagi pemahaman Anda. Apakah video itu ajaran Alkitab atau tidak ya? Itu agamanya apa, Pak? Ya, kalau soal agama ya kan, memang di situ menunjukkan ada seperti gereja gitu ya. Bukan menunjukkan seperti, memang itu orang Kristen, Bapak. Itu orang Kristen. Iya, saya tidak menyangkal itu bukan orang Kristen. Yang saya pengen Anda pahami, apakah video di atas itu merupakan ajaran Alkitab atau tidak? Sekalipun tempat itu tempatnya di gereja, kalau itu bukan ajaran Alkitab berarti itu tindakan sesat. Jadi begitu. Jadi Anda jangan fokus di dalam begini, Anda jangan fokus dengan ya ini abang ini. Ya, laki-laki dengan laki-laki bukanlah sesat katanya. Macam mana laki-laki dengan laki-laki bukan sesat? Mana ada saya bilang gitu. Yang saya bilang begini, kalau pernikahan itu kan laki-laki sama laki-laki. Itu tidak alkitabiah. Kalau tidak alkitabiah berarti sesat. Oh baik, kalau gitu kita cari larangannya di mana? Oke. Memang tidak ada secara eksplisit. Tidak ada juga kan, berarti ajarannya. Aduh. Nah, kalau itu ajarannya Pak Ustadz, oke Pak Ustadz, kalau itu ajarannya, buktikan dengan data yang ada gitu loh. Jangan kita memahami kekristenan itu dengan pola pikir primitif, nggak boleh. Intinya gini, ya kesimpulannya, di tempat Kristen itu tentang masalah nikah tidak diajarkan. Lalu kalian beranak pinak itu dengan hasil apa? Zina atau kayak gimana? Kan kayak gitu. Kalau di Islam kan kayak gini ya kawan-kawan ya. Di Islam rukun nikah ada 5. Harus ada mempelai laki-laki.
ada mempelai wanita. Kalau laki-laki sama laki-laki tidak sah nikahnya, tuh ya. Jadi harus ada dua wali, harus ada wali, harus ada dua saksi, ada sigotnya, ada mahar dan akad. Kan kayak gitu aturan Islam. Nah, di manakah di Kristen mengatur kayak gitu? Kagak ada. Makanya laki-laki sama laki-laki boleh jadi gitu. Hanya ambeien yang bisa memisahkan antara laki-laki dan laki-laki itu gitu. Yang kedua perempuan dengan perempuan, kecuali salah satunya buntu gitu, kagak ada lagi lubangnya, baru bisa pisah. Baik Pak Ustadz, supaya kita jangan bernarasi panjang-panjang, tolong dulu Anda buktikan atau Anda tunjukkan di mana di Alkitab yang mengajarkan pernikahan sejenis, gitu loh. Jangan karena nggak ada di Alkitab secara eksplisit mengatakan menikah itu harus perempuan dengan laki-laki, maka dibolehkan menikah sesama laki-laki, gitu loh. Bagaimana Pak Ustadz, bisakah Anda membuktikan Alkitab itu mengajarkan pernikahan sejenis? Baik. Sekarang saya kasih ayatnya tadi ya. Apa yang disatukan oleh Tuhan, ya, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Adakah di kitab Anda melarang pernikahan sesama jenis? Oke, saya jelaskan dulu ayat itu Pak Ustadz ya. Ayat itu menjelaskan dengan tegas. Nah, apa ini berbicara yang sudah nikah ya? Larangannya di mana? Begini Pak Ustadz, kalau kita sudah nikah resmi di gereja ya kan, manusia tidak boleh menceraikannya. Perceraian itu terjadi ya sesudah kematian, gitu loh. Ya, itu cerainya, nikahnya yang kita bahas, bukan cerainya. Ya kan berbicara dipisahkan, makanya kalimatnya dibaca, disimak baik-baik, gitu loh. Apa yang disatukan oleh Tuhan? Jika Tuhan menyatukan laki-laki dengan laki-laki kayak gimana? Kan nggak ada larangannya di kitab Anda. Kalau nggak ada larangannya berarti boleh, kawan. Di mana ayatnya, gitu loh? Boleh dipersatukan laki-laki sama laki-laki. Nah, makanya ada nggak aturan yang melarang di kitab Anda? Oke, sebentar ya, saya gali dulu ya. Cari, sampai kiamat ya. Kiamat kurang 2 hari, cari. Ya, yang di bawah sambil ditap-tap. Jangan lupa dibantu di follow-follow juga akun yang di atas ya, karena akun baru. Biar komalnya kuat. Lama ini nyarinya, sampai kiamat kurang 2 hari pasti. Oke, Pak Ustadz, betul. Sekarang tergantung orangnya, Pak Ustadz. Kalau orangnya Bang Edi, sebentar, saudara abang lagi mencari dulu ayatnya, siapa tahu ketemu kan. Oh iya. Ini Bang temen Bang Pandi sama hostnya Bang Pandi. Ini anak saya datang masalahnya. Saya mau keluar dulu gitu. Oke. Lama-lama. Lanjutkan ya pembahasannya tadi. Saya izin pamit dulu semuanya ya. Malam nanti insya Allah saya live streamingnya semuanya. Makasih banyak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, masih ada Kanora. Nah. Lanjut silakan. Biar kau temen bisa tuh. Ngobrol santai aja. Iya, disuruh nungguin dulu ayatnya. Aku makan woi, lanjut aja dulu, aku makan. Lapar kali aku. Aduh, jangan makan B2. Mati lu, jadi narasumber lu. Tapi dosa tapi enak. Dosa tapi enak, Pak Edi. Emang yang babinya kan enak, tapi sama Allah kan dosa, gitu maksudnya Bang. Ya memang yang enak-enak itu banyak yang dosa. Iya Bang, tapi kenapa nggak dosa juga kambing, lembu, tapi enak juga Bang. Kenapa istri orang dosa Bang? Padahal kan sama-sama cewek Bang ya? Iya Bang bilang tadi. Iya. Yang enak dosa. Kan itu analogi Abang. Kan analogi Abang gitu, sama-sama hewan. Kenapa kambing, lembu tidak dosa, ya kan babi dosa. Nah saya nanya kenapa istri orang saya perkosa dosa ya Bang ya? Padahal sama-sama cewek. Itu beda Bang, perkosa bukan dari mulut Abang makan. Kalau Abang makan dia, kalau Abang makan iya. Abangku. Halo.
Ya Ada udah, di istri antara abang. teman-teman yang bisa membacakan ayatnya di dalam Imamat 18 ayat 22. Lah kok beda? Sama-sama cewek, kok gak boleh saya gauli istri abang? Ya Ada apa ayatnya bang? Makanan beda lah. Oh, beda. Ya, Imamat 18 ayat 22. Imamat 18 ayat 22. Setiap laki-laki jangan melakukan hubungan dengan seorang perempuan. Enggak, baca dengan benar, Bang. Baca ayatnya. Ini ada kata-kata kurang baik ya soalnya. Jangan engkau tidur dengan laki-laki secara orang Gini, baca aja sesuai yang tertulis gitu. Nanti biar kita jelaskan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuannya. Ini tidur, berarti abang nggak boleh tidur sama laki-laki kan? Nah, berarti dengan jelas, dengan tegas Alkitab melarang keras pernikahan sejenis, betul? Ini bukan pernikahan, ini tidur. Redaksi ayatnya. Ya, Nih. tidur itu kan berbicara perkawinan gitu. Oh enggak. Oke, kalau apa? Aku masuk sedikit. Berarti kamu imani nih. Kamu imani Imamat 18. Enggak. Yang dijelaskan katanya kan tertulis di Imamat 18. Kamu imani nih. Ya, kamu yakini, kamu percaya, kamu ikutin. Saya nggak ngikutin. Larangan di dalam Imamat 18 kamu imani kan? Iya, saya imani. Sekarang, begini. Iya betul. Saudara Nora, saya Habar dulu, maksud saya begini. Imamat 18 sebagai data kau bahwa tidak dibenarkan perkawinan sejenis. Kamu imani ini kan? Iya, saya imani itu merupakan ya udah. wahyu. Sekarang begini. Di dalam Imamat 11, kenapa nggak kau imani? Apa itu Imamat 11? Imamat 11 ayat 6. Coba buka. Apa? Temon. Kamu jangan suka-suka kau memilih-memilih data. Yang ini kalian imani, nah yang itu nggak kalian imani. Makanya ayat Alkitab itu perlu dijelaskan. Apa mau kau jelaskan? Jelas di situ ada larangan kok. Cepat, Imamat 11 nomor 6. Oke. Buka. Bacakan. Blur. Yang Kecil. Bacakan aja. Oh, bacakan aja. Ya. Karena juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah haram itu bagimu. Ini yang panjang. Berikutnya, babi. Baik, saudara Nora, apa ayat itu? Apa hubungannya dengan pernikahan tadi yang kita bahas masalah film tadi? Maksudku begini, don't worry. Ketika kami tanya, jangan kalian menikah sesama jenis, kau ambil di dalam Imamat 11. Kau ikutin enggak sebagai pedoman kau? Kau ikutin. Tetapi di dalam Imamat 11 dilarang makan B2. Kenapa kalian makan? Sama-sama imamat. Ya, sama-sama kitabnya Musa. Begini, saudara, supaya kita jangan ngaur, supaya pembahasan kita jangan ngaur ke sana kemari. Tadinya kita fokus membahas mengenai film tadi, yaitu di mana adanya pernikahan sejenis. Tadi kan saya bilang pernikahan sejenis itu tidak alkitabiah. Lalu Pak Ustaz PI mengatakan kalau itu bukan alkitabiah, coba di mana larangannya itu tadi. Jadi fokusnya membahas pernikahan. Larangan yang kalian pakai di dalam Imamat. Jelas Imamat itu kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi. Saudara, begini loh, saudara Nora. Janganlah dulu potong. Begini, Anda dijelasin, Anda dulu potong. Gitu Janganlah dulu potong. Kalau kau tahu yang namanya diskusi, dengarkan dulu orang. Tadi kau bernarasi, kami diam. Kau tadi memakai Imamat 18. Itu data referensimu. Berarti itu data yang kau imani. Karena di dalam Bible-mu. Sementara di dalam Bible-mu Imamat 11, kenapa nggak kalian ikutin? Dilarang makan babi. Sementara kalau apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Emang Yesus ada di dalam Imamat 18? Gak ada. Yesus belum ada di zamannya Nabi Musa. Kenapa kalian pakai data itu?
Kalau kalian pakai data itu, ikutin juga data yang tertulis di dalam Imamat 11. Tidak boleh kalian makan babi. Itu maksud saya. Kalian ambil data referensi untuk menampol kami. Hei, tengok, kami tidak boleh loh perkawinan sejenis. Di mana? Imamat 18. Lah, Imamat 11 tidak boleh makan babi. Kenapa nggak kalian jadikan data juga? Nah, itu maksud saya. Ini enak kali kalian. Itu loh. Oke, saya tanggapi juga Nora ya. Jadi Kak Nora, ya kan Anda harus membiasakan diri ketika berdiskusi dalam membahas dalam konteks gitu loh. Topiknya kan pembahasannya tentang pernikahan. Ini Anda lari-lari lagi ke makan babi gitu loh. Oke, saya tanya. Imamat itu kitab siapa? Iya, kedua ayat itu. Saya tanya, Imamat itu kitab siapa? Iya, kitabnya Kristen. Jangan berbohong, Pak. Kristen punya kitab Yahudi. Baik kitab Yahudi atau Kristen sama-sama mengimani gitu loh. Maksud saya, Kak Nora, Anda kalau berdiskusi jangan suka bahas sini gitu loh. Oke, Pak. Imamat itu bukan yang Bapak ya. Jadi gini maksud Kak Nora tuh, Pak, mudah-mudahan Bapak paham ya maksud Kak Nora tuh. Kalau Bapak bawa imamat, Bapak juga harus mengimani semuanya kan gitu. Kami nggak. Iya, saya imani. Emang ada rupanya saya bilang nggak saya imani. Nah di imamat 11:6 itu nggak boleh makan babi. Bapak makan babi nggak? Loh. Saya makan babi. Nah, sekarang kita mau bahas berarti Bapak tidak mengimani kita Bapak. Iya, kita selesaikan dulu itu masalah pernikahan tadi yang masalah pernikahan saya nggak bantah. Iya, berarti nggak boleh laki-laki sama laki-laki. Berarti sudah ya gitu. Maksudnya gini, kalau Anda sudah tahu itu, jangan lagi Anda pertanyakan kepada Kristen lain gitu loh. Ya oke lah. Oke, udah yang itu. Jadi clear ya. Sekarang yang imamat 11:6 itu tentang babi. Kenapa Bapak makan? Oke. Kan itu udah dilarang. Anda, itu kan hukum Taurat. Anda tahu nggak itu yang tadi apa? Terus yang tadi kenapa? Gimana Bapak ini? Kenapa? Saya iyahin. Iya oke. Yang tadi saya iyahin, nggak apa-apa saya ikutin. Tapi bagian makan babi Bapak tuh nggak mau. Iya. Masalah makan babi itu seperti yang saudara katakan itu kan bagian dari hukum Taurat, betul nggak? Imamatnya Pak, emang imamat kan punya orang orang Yahudi, ya kan? Bapak tadi ambil ayat salah satunya, oke saya iyahin, yang satunya lagi saya tanya, nggak mau kalau yang itu, soalnya saya masih makan babi. Kok dipilih-pilih? Batuk anaknya Pak, kebanyakan makan babi mungkin. Enggak begini. Ayat Imamat 11 itu kan bagian dari aturan hukum Taurat, betul? Berarti udah dihilangkan. Loh, aduh nggak paham juga. Jadi gimana? Saya nggak ngerti. Imamat pasal 11 itu yang ayat yang dikutip oleh saudari Bu Nora itu kan bagian dari hukum Taurat, betul? Jadi imamat. Nah, lalap. Nah, cuman ini. Anda paham nggak apa itu imamat, apa itu hukum Taurat? 10 hukum Taurat, jangan menyembah Tuhan selain Allah, yang itu. Nah, terus apa lagi? Terus apa lagi sok Bapak yang bawa? Kok saya yang disuruh? Kok ketawa? Imamat kau katakan di Imamat 11 itu adalah hukum Taurat untuk orang Yahudi. Lah, Imamat 18 itu bukan hukum Taurat untuk orang Yahudi. Coba kau jawab Donori. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Pertanyaan saya, 5 kitabnya Musa itu untuk Bani Kristen apa untuk Bani Yahudi? Silakan dijawab. Jangan kau katakan untuk Bani Kristen. Saya akan minta di mana kitabnya. Originalnya mana? Dibuka mute-nya Pak. Ada orang Yahudi menggunakan perjanjian lama, perjanjian baru. Pak, dibuka mute-nya Pak. Kakak minum dulu Kak, nanti kesalak. Silahkan kamu jawab Donori. Imamat, Bilangan, Keluaran, Kejadian, Ulangan.
5 kitabnya Nabi Musa, apakah diperuntukkan Bani Israel atau Bani Keresteng? Karena perintah di dalam Imamat 11, larangan memakan babi itu untuk Bani Keresteng. Janganlah kamu menyingkap aurat istri ayahmu, karena dia masih hak ayahmu. Ada. Memang di dalam Imamat 18. Nah, itu untuk Bani siapa? Lucu kamu. Itu katanya untuk orang Yahudi. Dilarang makan B2. Sementara Imamat 18 masih kitabnya Musa. Jelas Nabi Musa diperuntukkan untuk Bani Israel, bukan Bani Keresteng. Silakan jawab. Nah, sebelum itu kita sapa dulu Maman Monitor, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut dulu. Apa? Kan ada Bang Kaisar. Saya makan. Ada Bang Kaisar. Oke, siap, tenang. Kita awet-awet aja. Man, Monitor Man, selamat sore Man. Oke, kalau enggak dalam hitungan 3, kalau tidak berbicara saya turunkan 1, 2, 3. Bang Kaisar. Lanjut. Kamu sambil jadi moderator nih. Jadi lanjutlah ya Bang ya. Soalnya sambil jambak juga. Apa lanjut? Di sini ada B2 gratis. Don't worry, tenang. Yuk. Udah. Jadi begini. Masalah jadi ayat itu tadi itu kan bagian dari hukum Taurat. Nah, Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Menurut Anda apa yang dimaksud dengan Yesus menggenapi hukum Taurat? Jangan kemana-mana tadi narasi Bunda Nora udah didengarkan kan? 5 surat itu tuh kan untuk Bani Israel, bukan Bani Taurat Musa. 5 Taurat. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Itu untuk Bani mana? Keresteng apa Bani Israel? Iya, saya ikuti dulu pemahaman Anda, Kak Nora. Menurut sepengetahuan Anda, pernah tidak Yesus mengutip dari kelima Yesus belum ada di zamannya Nabi Musa. Pertanyaan saya, 5 kitab Nabi Musa itu diperuntukkan siapa? Jangan lari dulu. Yesus tidak ada di zamannya Musa. Nggak ada. Saya bertanya, 5 kitab Musa ini diperuntukkan untuk Bani Israel, orang Yahudi, atau kalian Bani Keresteng? Itu aja dulu. Ya semuanya. Begini loh, Yesus. Nah, jangan kan Anda dijelaskan untuk semuanya. Di mana untuk semuanya, Donori? Tunjukkan sama saya Nabi Musa untuk semuanya. Kau ini nipu kali kau, Donori. Enak kali muncung kau tuh, seenaknya jempleng kayak begitu. Di mana kitabnya Musa untuk semuanya? Hukum Taurat untuk Bani Yahudi. Sejak kapan untuk semuanya? Ngawur kamu. Kamu ini yang makanya begini jadinya. Kalau guru menjelaskan, guru mah badami heang. Itulah kau. Udah. Di mana kitabnya Musa untuk semua? Kau tuh penipu. Di mana kitabnya Musa untuk semua? Mana ada saya bilang kitab Musa untuk semua. Saya tadi nanya, kau bilang untuk semua. Makanya dengarkan penjelasan saya gitu loh. Saya masih ngomong Anda sudah potong-potong. Saya minta pertanyaannya begini. 5 kitab Musa untuk siapa? Iya, Bani Yahudi atau Bani Keresteng? A. Bani Yahudi, B. Bani Keresteng. Itu aja jawab, A atau B. Maksud pertanyaan kamu itu saya tahu betul gitu loh. Yang perlu buat kamu itu dengarkan penjelasan saya gitu. Saya tidak butuh penjelasan. Saya ya sudah. 5 kalau Anda tidak butuh penjelasan, siapa? Kalau Anda tidak butuh penjelasan dari saya, Kak Nora, jangan Anda bertanya ke saya gitu loh. Wih, loh. Jadi bertanya kepada setan, hantu. Loh, kamu kan bertanya kepada saya. Nah, saya jawab pertanyaan kamu deh. Kau nih ya, kalau kau lucu, datang apa kau, bos kau? Don't worry, kau kesini naik kendaraan apa? Kau jawab, saya tadi di rumah itu mandi. Saya pakai baju. Pertanyaannya, naik apa kau ke kantor ini? A, naik mobil
atau B, naik motor? Tinggal itu dijawab. Tadi saya di rumah, pertama saya mandi dulu, terus saya sarapan, istri saya. Nggak ada kayak gitu. Saya punya pertanyaan simple. 5 kitab Musa itu diperuntukkan siapa? A. Bani Yahudi, B. Bani Kristen. Tinggal dijawab. Baik, ya kan? Udah, makanya dengarkan. Saya baru ngomong A, Anda sudah ngomong gitu. Babamu, Mak. Kau yang bilang semua. Nggak boleh gitu toh kalau diskusi, ya kan? Bukan nggak boleh itu. Kamu pahamilah pertanyaan dari lawan diskusimu. Saya udah berulang-ulang. Saya memahami maksud pertanyaanmu itu. Iya, tinggal dijawab. Bani Yahudi atau Bani Kristen? Oke, saya jawab, ya kan? Tidak ada juga Musa secara khusus mengatakan ini khusus Bani Yahudi, ya. Ada nggak ayatnya itu? Astagfirullah. Ya. Iya. Oke. Tunjukkan dulu sama saya di mana Musa berkata bahwa kitab Taurat itu hanya khusus untuk Yahudi. Kalau ada saya lompat dari Gunung Rinjani ke Gunung Kidul, ayo. Oke, Bang. Oke. Sebentar ya. Biasa aja Pak, diskusi jangan kayak bosan hidup gitu, loncat-loncat kayak yang iya aja. Enggak, saya sengaja membuat kayak gitu supaya saudari kita ini mau dia berpikir secara luas gitu loh. Ya Bapak juga tinggal jawab itu untuk Bani Kristen atau Bani Yahudi. Ya saya bilang untuk umat manusia. Belah. Anda paham enggak untuk umat manusia? Biarlah dulu saudara kita itu menunjukkan Musa berkata bahwa apa hukum Taurat yang ditulisnya itu hanya khusus untuk Bani Israel, tidak boleh kepada manusia lain. Iya, sebentar. Oke, buka ya. Ada Bible di situ? Nggak ada, tunjukkan aja, kan Anda bisa on cam. Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Jadi pertanyaan saya, apakah jemaah Yakub itu adalah Bani Kristen? Baik. Apa sebenarnya? Dulu Pak. Bapak loncat dulu di Rinjani. Nah, silakan Bapak open cam sekarang loncat. Tunjukkan data sama saya. Musa, hukum Taurat Musa untuk semua. Silakan. Enggak, kita pahami dulu ayat. Loncat. Apa kata dia tadi? Loncat dulu. Enggak, saya loncat ya. Loncat kau. Dari atas pohon aja, dari atas pohon. Sekarang kau loncat, cepat. Kau di dalam ulangan 33 nomor 4 saya bacakan sekali lagi. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Sekarang kau open cam, kau loncat. Cepat. Saya besarkan. Saya jelaskan dulu ayat itu begini. Silakan. Cepat. Nggak ada kau lagi. Loncat dulu Pak. Loncat. Masa saya tidak boleh? Loncat kau. Loncat dulu. Mengatakan dia loncat kan? Dia mengatakan dia loncat kan? Jadi malahan Kak. Loncat. Malahan jauh. Kalian yang ngomong, satu-satu kalian ngomong. Oke, saya yang ngomong. Sekarang open cam kau naik ke atas pohon, kau loncat. Ke atas pohon yang tinggi, loncat kau, loncat. Oke. Loncat. Ya, silakan. Tunggu dulu, Anda memahami ayat itu dengan sempit. Loncat kau, loncat. Kau mengatakan tunjukkan sama saya, hukum Taurat Musa diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Jelas. Iya, Bani Yakub adalah Bani Israel. Karena Yakub diganti namanya menjadi Israel. Yakub itu adalah Israel. Tunjukkan sama saya, kau loncat sekarang. Loh. Masa Anda menjelaskan? Loncat Pak. Loncat. Nih kan, saya udah bilang, dengarkan kan. Pembohong. Masa? Loncat. Pembohong. Tenang dulu Temon. Temon, Anda nggak ngerti apa yang kami bahas gitu loh.
Dasar pembohong, Kristen tukang bohong. Hei, loncat. 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 Loncat, Inilah woi. tanya Bani Kristen. Dia mengatakan kalau ada ayat itu, aku akan lompat dari Gunung Rinjani. Gak usah Gunung Rinjani, don't worry. Gak usah, don't worry. Sekarang kau tunjukkan kalau kau tidak berdusta sebagai seorang Kristen. Jangan berdusta. Saya tidak berdusta dan Kau loncat. Saya sudah tunjukkan datanya. Ternyata hukum Taurat untuk Bani Yakub. betul saudara itu aku. Yang mana loncat kau? Loncat dulu kalau betul. Loncat. Loncat dulu, loncat. Ulangan 33 Ulangan 33 nomor 4. Nih, saya tunjukkan sekali lagi ya. Ini nih, saya tidak mau berdusta. Saya tidak kayak kau. Iya. Diam dulu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Nah, sekarang kau loncat. Iya, dengarkan. Anda kan memahami ayat itu kan dengan sempit. Ya, Bibir kau dengan sempit, loncat. Ini udah data. Ini data. Ya kalau kita pahami Alkitab dengan sempit, ya begini jadinya. Loncat. Loncat. Don kan tadi katanya minta datanya kalau kita Musa bukan buat Kristen. Nah, Bunda Nora udah bukakan kalau ada katanya kan mau loncat. Nah, sekarang loncat dulu. Iya. Iya, sok loncat. Loncat lah, loncat. Loncat dulu lah. Hanya fokus di loncat. Ayo loncat. Loncat, Bos. Don't worry, gini tuh Nora. Itu Nora. Sebenarnya di ajaran kekristenan ini Yesus pun tidak mengutuk dan memperbolehkan bahwasanya seorang yang kawin sejenis yang diputar tadi itu ada. Ini ayatnya. Itu bukakan di Matius 19 ayat 12. Ini jelas. Jangan dulu Diam kita kau, bahas don't worry. itu. Diam. Kau tinggal loncat aja. Kau diam, tinggal dengar dan loncat. Kita bahas itu dulu. Ya, baca dulu di Matius 19 ayat 12. Udah di sini, udah jelas ini, udah jelas. Inilah bahwasanya mereka diperbolehkan. Ini yang dibawa oleh kaum pelangi. Silakan bacakan. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Inilah dia. Inilah yang dibawa LGBT. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang dilahirkan demikian. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Orang membuat dia begitu karena pergaulan. Dan ada juga bawaan lahir karena pengakuan mereka, aku terlahir laki-laki tapi jiwaku perempuan. Harus kau pahami di sini, don't worry. Matius 19 ayat 12. Di sini jedor kau di sini. Bahkan di kitab Bibelmu, di Bibelmu mengatakan Yakub itu lebih suka tinggal bersama ibunya di rumah, gemar memasak dan berkulit mulus, berbeda dengan kakaknya yang berbulu dan lebih suka berburu, serta berada di alam terbuka. Kau harus paham. Bahkan satu lagi, ku kasih kau pemahaman. Yusuf, putra Yakub, diberikan yang namanya gaun putri-putri kerajaan. Kau harus paham di situ. Bang Kaisar sebelum ke sana, tapi kita minta dulu apa ya? Nggak, aku fokus janjinya dengan video tadi. Dia kan meminta fokus video tadi. Inilah ayat benar yang dibawa Edi Temon. Ini makanya kalau di kitab perjanjian lama dikutuk, dilarang. Sedangkan di perjanjian baru Matius 19 menerima kerajaan surga. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang dilahirkan demikian. Coba pikir, karena dia dilahirkan demikian. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, pergaulan. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Memang dia mau jadi pelangi karena kerajaan surga. Jadi makanya ada perilaku yang tidak sesuai dengan peran gender tradisional, atau mereka tidak memiliki bentuk fisik yang khas dari laki-laki ataupun perempuan. Loncat. Saudara. Oke, loncat dulu. Loncat. Loncat dulu. Saudara Kaisar, nanti saya tanggapi. Bentar, jangan dulu ke Bang Kaisar. Jangan dulu ke Bang Kaisar. Yang loncat dulu. Don't worry, urusannya sama Bunda Nora ya. Loncat dulu yang tadi kan. Sebelum Ya, saya silakan. loncat, Saudara Nora, dengarkan dulu. Saya harus jelaskan ayat itu dulu gitu loh.
Jangan karena Anda memahami. Loncat dulu baru jelaskan, Bang. Loncat dulu baru jelaskan. Loncat kalau dia bisa menunjukkan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Loncat. Baik, oke. Apakah dengar? Loncat. Loncat dulu, Bang, baru menjelaskan, Bang. Itu kan udah Abang kan Kristen nih, harus gentleman jadi Kristen, Bang. Saudara bodoh. 900 yang mengatakan kau loncat. Malu, Bang, 900. Saudara Temo satu-satu kita ngomong, ya kan? Satu-satu. Iya. Iya, loncat dulu. Nori, loncat dulu. Dari atas pohon, loncat. Kau taruh Nggak usah kaki kerinjani. di bawah, manjat kau, baru kau loncat. Nah, gitu. Ya, Saya akan loncat dari Gunung Rinjani ke Gunung Kidul. Oke? Ya. Tapi perlu saya jelaskan ayat itu. Ngapain kau jelaskan? Jelas data. Hukum Taurat Musa diperuntukkan untuk Bani Yakub. Kan pemahaman Anda kan sesat, ya kan? Maka perlu. nggak gitu, Bang.